peserta dan juga pembicara kita pada siang hari ini, Teh Elis ya, pada acara Spirit Time yang diselenggarakan secara rutin oleh komunitas kita, yaitu Generasi Cinta Rasul. Sebelum kita mulai ya, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, alhamdulillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, rekan-rekan semuanya, para pejuang Siroh telah hadir di tengah-tengah kita. Teh Elis ya, wajah lama. Aktivitas terus berlangsung walaupun tanpa pemberitaan, tanpa publikasi ya. Beliau tetap setia, tetap komitmen dengan aktivitas beliau sebagai penebar siroh dengan cara beliau ya. Dan kita hari ini insya Allah akan bersama-sama mendengarkan kisah beliau. Sebelum kita sapa beliau ya, perkenalkan dulu, saya Titi, salah satu pejuang siroh dari Gentara juga ya, yang mungkin ada yang belum kenal, kita kenal semua, alhamdulillah. Ya, yang hadir udah kenal semua ya. Teh Mei Linda ya, belum pernah lihat wajahnya. Halan ya Teh. Baik, izinkan saya menyapa Teh Elis ya. Assalamualaikum Teh Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, menisono ya Teh Feti. Ya, teman-teman semuanya, mungkin kita jarang ya kedatangan tamu Teh Elis, dan pada siang hari ini kita bersama-sama. Beliau adalah salah satu SLC juga. Cuman memang ada apa ya istilahnya itu aktivitas khusus ya yang beliau tekuni gitu ya. Jadi mungkin tidak menawarkan secara terbuka berjualan dan sebagainya. Nanti kita dengar ceritanya ya. Teh Elis, Damang Teh Elis. Alhamdulillah. Stawalerna Mbak Titi sehat. Alhamdulillah. Ini di rumah? Di atas. Di atas ya, banyak banget pepohonan itu di latar belakangnya ya. Bunga. Gimana? Wah, pengen main. Ayo kapan ya main ke sana? Sini. Alhamdulillah udah beres rumah terapinya. Alhamdulillah udah beres ya rumah terapinya. Nanti dikenalin ya Teh, P2I itu apa ya Teh Elis ya? Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja mangga Teh Elis dipersilakan ya untuk menyampaikan sharingnya. Ini beliau ya. Mangga Teh. Aduh, harusnya ya Mbak Titi. Kirain teh hari Rabu, jadinya hari Sabtu ya. Gebeg-gebeg durder ini teh. Kita mah sharing session aja ya. Seperti talk show aja ya. Iya. Kita partisipannya 9 orang. Alhamdulillah bertambah 9 orang jadinya. Boleh dibuka mute-nya semuanya. Saya ingin kenalan satu-satu dari 9 peserta. Mbak Titi boleh? Boleh, silakan. Coba kita buka dari sini. 9 orang jadinya. Oke. Mangga silakan. Baik. Buka mute-nya. Saya ingin kenalan satu-satu dari 9 peserta. Mbak Titi boleh? Boleh, silakan. Oke. Kita buka dari sini. 9 orang jadinya. Oke. Mangga silakan. Buka mute-nya.
lolos tapi satu peserta mandiri boleh. Baik, itu berjalan ya. Perkenalkan, saya TL. Dr. Elis nggak ada suaranya. Oh, mute ya? Udah nyala? Ya. Udah nyala? Oke. Perkenalkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam berkelimpahan rahmat-Nya serta menikmati nikmat cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin beberapa tahun kita pernah kopi darat ya. Terakhir itu sama Mbak Titi di Jabal Nur ya, Di di kantor. Cijambe. Ya, Oh iya, yang itu, yang di atas ya, ya itu terakhir. annual meeting. Annual meeting ya, betul. Saya sehari-hari berkegiatan intinya sebagai seorang ibu rumah tangga yang berharap ridho dari suami saya. Jadi saya PNS Mbak Titi sekarang, pegawai negeri semesta. SK-nya langsung turun dari suami. Golongannya, pangkatnya sudah 4A. Anak ke-1, suami saya, si Cikal, karena masih manja. Anak kedua, putri saya yang pesantren, 4A ya, golongan 4A. Anak yang bidadari kedua, 6 tahun. Bidadari ketiga, 4 tahun, 5 tahun, seusia Hafiz. Itu profil singkat saja. Sehari-hari saya masih berkegiatan, masih di dunia buku. Masih dari kata ke kata lainnya, dari kalimat ke kalimat lainnya, masih dengan buku Syiroh. Dan itu pun masih dengan buku favorit saya, Muhammad Teladanku, sampai saat ini. Entahlah, kenapa saya semakin jatuh cinta. Terakhir kemarin, ada klien saya ke Mbak Titi 1 orang ya, yang beliau membeli langsung cash pre-order buku Mumtaz. Beliau seorang gadis belum menikah, namun diterapi oleh saya dengan Mute bab 3, jilid 3. Muhammad Teladanku jilid 3. Klien saya terkena inner child, dan alhamdulillah sudah sembuh sekarang. Beliau membaca Mute Muhammad Teladanku jilid 3. Kemudian beliau minta Telis boleh nggak rekom saya buku ini, mau saya beli. Kebetulan saya tinggal 1 buku lagi, 1 paket. Aduh maaf nggak bisa ada sekarang. Kebetulan pas Mumtaz lagi pre-order ya. Waktu itu Saat itu. ya. Pas promo. Tadinya mau arisan, ternyata tiba-tiba beliau bilang, Teh Elis alhamdulillah. Saya bilang gini, Teh, kalau mau beli buku Syiroh hanya untuk mengambil kisah sirohnya saja, maka akan sia-sia. Tapi kalau Teteh membeli buku Syiroh, mengazamkan untuk mengaktifasi gen Muhammad di diri kita, saya sedang membahas gen Muhammad di setiap manusia. Maka Teteh siap-siap, jangankan untuk cash. Esok pun kita akan menemukan kejutan-kejutan lainnya. Dan benar,
beliau mengazamkan di sholat beliau saat itu cuma 1 hari. Saya ingin berniat bukan membeli jasad bukunya, ingin membeli ruh bukunya untuk mengaktifkan gen Muhammad di tubuh saya. Dan itu beliau dapat rezeki yang tiba itu sejumlah 4 juta. Jangan pernah berniat sholawat apapun ditukar dengan dunia. Saya bilang seperti itu. Ada orang yuk sholawatin yuk. Jangan. Tapi niatkan. Gen Muhammad itu selalu aktif di diri kita. Dan tiba-tiba beliau beli cash ya, ke Mbak Titi transfer ya? Iya, belum juga dibikin itunya, ajolnya Teh Weti. Belum dibikin ajolnya, masih minta datanya. Tiba-tiba besoknya udah jadinya cash. Ya. Jadi itu selintas perjalanan saya. Tahun 2007 saya menikah dengan suami. Saat itu 8 Juli 2007. Divisi pernikahan kami yang pertama itu ditulis di perjanjian pranikah. 50% dari penghasilan ekonomi apapun digunakan untuk kegiatan masyarakat. Lalu di tahun 2008, saya dan suami mempunyai seorang anak yang diberi nama Zulfa Nisa Sofian. Saya saat itu tidak mempunyai rumah dan diam pun di sebuah kontrakan yang mungkin tidak layak huni. Pernah saya mendiami di pinggir masjid. Itu sepenggal kisah kami. Di setiap kami tinggal, kami selalu membuka lapak-lapak buku. 2016, ketika ada orang mempercayai saya, memberikan sebuah mobil, DP mobil, lalu, ini Zikra, yang 5 tahun tuh udah gede. Salam, sayang. Salam. Zikra. Temannya Hafid ya. Masya Allah. Zikra. Kita tanya ya, Zikra. Ini Zikra tuh dari kecil dibacain buku Syirah. Jika suka dibacain buku apa, sayang? Yang kencang suaranya? Buku Sulullah. Buku Sulullah katanya. Yang kencang. Buku apa? Senang? Iya, senang. Jika mau seperti Rasulullah? Rasulullah baik? Ini sudah mau bisa baca sebentar lagi Al-Quran. Padahal saya tidak ajarkan membaca. Jadi hanya di buku dulu tuh Mbak Titi pernah mewakafkan satu buku, satu paket Balita Berakhlak Mulia. Setiap hari saya bacakan ke beliau dengan metode read aloud. Nah, alhamdulillah sekarang udah mau bisa baca buku. Dan mungkin di Instagram ada bagaimana beliau mengelola emosi marah, di rumah mengelola emosi ketika marah dengan kakaknya cuma beda terpaut 1 tahun. Ya Allah, Mbak Titi jariahnya. Nah, kita lanjutkan ya. Saya nggak pakai PowerPoint, mohon maaf, seperti talk show aja ya. Tahun 2007 sampai 2016, saya berkeliling ke masyarakat dari satu kampung ke kampung lainnya, saat itu memakai motor. Tepatnya dengan kakaknya yang kedua, yang sekarang usia pesantren kelas 1. 2016, saat membuat angkot pustaka, tiba-tiba saya tidak tahu dari takdir baik apa yang menggerakkan hati manusia untuk memviralkan status saya. Status tersebut saya buat di FB saat sebenarnya saya nge-tag yang punya angkot, karena angkot tersebut di dalamnya dimodifikasi. Jadi saya izin sebenarnya. Dengan bahasa terima kasih kepada suamiku yang telah bersama-sama membangun mimpi untuk membuat Kabupaten Bandung menjadi literat. Itu yang saya pakai.
Lalu status tersebut sampai sore jam 3 itu di-share ulang hampir 6.000 kali. Dan saat itu saya dihubungi dengan berbagai media online, baik offline maupun online. Salah satu yang pertama datang ke media saya itu, saya masih ingat Pikiran Rakyat. Langsung mempublikasikan di PR, masih offline, masih berbentuk kertas. Lalu diundang oleh Ini Talk Show yang dibawakan oleh Sule tahun 2016. Saat itu saya masih hamil anak saya yang pertama. 2017 saya diundang saat itu oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, tepatnya sebagai pegiat literasi di Hari Pendidikan Nasional. Kami dengan yang lainnya diundang karena sebagai pelopor penggerak literasi di Republik Indonesia. Kemudian tahun 2018 saya diundang oleh Trans TV. Saat itu talk show-nya Deddy Corbuzier Hitam Putih. 2017 pertama kali saya dijapri oleh Bunda Ratih. Istrinya Pak Beni ya. Saat itu saya diundang via Messenger, kami berkenalan, karena saya membuat status saat itu, entahlah, saya pernah melihat di satu pameran, terpampangnya produk Sigma, berjejer. Saya jatuh cinta dengan Muhammad teladanku. Saya membaca saat itu dengan membaca cepat, dari satu buku ke satu buku lainnya, lalu saya bikin buku status, betapa bermimpinya saya ingin mempunyai buku Muhammad teladanku. Akhirnya saya diundang oleh Pak Beni, Pak Riza Zakaria, dan Bu Rati, serta tim Sigma lainnya. Mungkin Allah menggerakkan hati-hati yang berhati langit, seperti bertemu dengan Mbak Titi, saat itu pertemuan pertama kali kami di Sigma. Berarti berapa tahun? 5 tahun ya, sampai sekarang. Saya dibawa oleh Ketua Direktur Syamil Quran berkeliling melihat proses pembuatan Quran Syamil, serta bagaimana produk-produk Sigma didesain sampai dipasarkan. Saat itu di gedung Sigma yang belum diubah, gedungnya masih lama. Saya mengazamkan diri, saya ingin membentuk keluarga berbasis siroh. Saya tidak bervisi untuk yang lain sebenarnya, untuk diri saya sendiri. Setiap mengeluarkan kalimat Muhammad teladanku, entahlah, saya selalu meneteskan air mata. Karena benar di kisah-kisah Rasulullah, kita hanya segelintir manusia yang harus bersiap-siap menikmati aktivasi gen Muhammad. Saya sekarang sedang menulis buku bagaimana manusia diaktifkan gen Muhammadnya dalam perjalanan hidupnya. Jadi, di Muhammad teladanku yang saya baca, dari mulai kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, itu menjadi bahan buat terapi klien-klien saya. Kemarin, klien saya yang membeli buku terkena inner child, beliau saya kisahkan tentang bagaimana Siti Hajar yang ditinggalkan ketika melahirkan Nabi Ismail. Saya bilang begini, Teteh, seandainya Allah tidak memberikan satu ujian kepada kita,
seandainya Allah tidak memberikan kesempatan aktifnya gen Muhammad di tubuh kita, karena gen kebaikan itu induknya adalah gen dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat berkeliling, sekarang saya tidak, saat ini udah 1 tahun saya tidak berkeliling, karena sudah mempunyai titik-titik cabang. Jadi kami bekerja sama dengan para guru, para kepala sekolah, mereka mempunyai visi yang sama untuk menggerakkan kisah-kisah Rasulullah ini bukan hanya dibacakan, bukan hanya kenal, bukan hanya ya aku tahu kisah Rasulullah bahwa makan itu sambil duduk, bukan hanya seperti itu. Tapi saya ingin sampai mereka itu bagaimana caranya mengaktifkan gen Muhammad di tubuh anak-anak didiknya. Itu yang saya sering prioritaskan. Bagaimana ibu mengkisahkan kisah Rasulullah bukan hanya dengan nada yang lembut, namun dengan penuh kelembutan hati. Bagaimana kita menyampaikan perjalanan sirah nabawiyah, namun dengan perasaan bahwa kita sebagai manusia adalah seseorang yang diamanahi untuk menyampaikan dengan lembut. Kemarin ada klien saya, anaknya candu gadget, usia 8 tahun belum bisa bicara. Sudah ke dokter mana-mana, bahkan ke tumbuh kembang, bahkan ke spesialis anak dan lainnya, itu masih tidak ada progres. Saya hanya mengkisahkan jilid 2. Jadi bagaimana tipsnya ya, sedikit tips. Ketika kita menyampaikan sirah dari buku apapun, maka kita wajib mengdaur ulang, merek ulang hati kita. Karena apa-apa lembut kelapangan, maka akan diterima dengan penuh kelapangan juga. Sampai saat ini, saya masih bergerak membawa buku-buku Sirah Nabawiyah. Mungkin ada di FB saya, bagaimana saya tiap Jumat mengadakan terapi massal, baik fisik ataupun psikis. Ini saya lakukan semata-mata bukan untuk orang lain. Untuk mengagen Muhammad di tubuh saya sendiri. Karena saya pun sedang menulis sebuah penelitian, Rasulullah itu sangat sayang kepada kita, sangat sayang sekali, bahkan saya pun lupa. Kemarin ketika saya diuji oleh Allah, lalu saya bilang, ya Allah, kenapa Engkau menguji saya via fulan atau fulana? Lalu saya baca kisah sirah. Dan saya mengazamkan diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Ternyata semakin kita diuji, semakin kita diaktifkan gen Muhammadnya, maka bersiap-siaplah. Cinta kita akan semakin besar kepada baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di buku yang saya tulis, doakan ya. Saat ini saya lagi diuji memilih 2 penerbit. Yang satu ingin secara nilai ekonomi, yang satu lagi secara sosial. Mohon maaf.
Mohon maaf, anak saya lagi tantrum. Nih. Jadi kita lanjut ya. Intinya menukil. Menukil itu hanya sedikit dari ribuan kenikmatan yang saya dapatkan. Mungkin para SLC di sini tanya, kegiatan TELIS 2017 sampai 2022 apa? Saya di rumah. Kegiatan saya sekarang hanya ke sekolah, karena saya diamanahi oleh suami saya, berkegiatan sebentar saja ya Teh, 1 minggu saya kasih jadwal 1 hari. Di rumah namun sudah punya beberapa cabang siroh, rumah baca siroh. Alhamdulillah sudah 3 kecamatan, jadi hanya mengandalkan manajerial saja. Gitu. Kita kembali bagaimana mengaktifkan gen Muhammad di tubuh kita semuanya. 2014, dulu saya pernah bertemu dengan seorang bapak-bapak yang setiap harinya itu tantrum, usianya 57 tahun. Tantrum sampai bisa menghunuskan golok. Saya baru ketemu lagi sesudah 2014, sekarang 22, 8 tahun. Kemarin beliau main ke rumah, beda kecamatan rumahnya. Beliau membawa tulisan huruf yang isinya Muhammad. Huruf kayak anak kecil, M-U-H-M-A-D. Ternyata beliau dideteksi oleh dokter jiwa itu psikiater bipolar. Nah, saat itu saya lagi perpus keliling saat itu. Meninggalkan buku siroh merek yang belum terkenal sih, dari Jogja mereknya Teh. Yang tipis, buku buat anak-anak. Nah, buku tersebut saya bilang kepada anaknya, Teteh, punten, upami Bapak nunyu ngambek, gorowokeun we ieu sina maca, dibacakeun. Kemarin beliau main ke rumah dengan keluarganya 1 mobil dan dideteksi ya oleh psikiater itu bukan sembuh kalau penyakit jiwa. Kondisinya stabil. Jadi seringnya dibacakan buku bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur, sampai hal-hal kecil lainnya itu bisa membuat abah tersebut bisa stabil. Karena penyakit jiwa itu tidak ada yang sembuh, sama dengan diabetes. Nah, sampai saat ini 2022, alhamdulillah Mbak Titi menjadi saksi hidup bagaimana saya tergopoh-gopoh dari mulai tidak mempunyai apapun, hanya mempunyai mimpi dan keyakinan tanpa mengandalkan proposal satupun. Alhamdulillah rumah terapi buku 95% selesai. Nanti tim Sigma main ke sini ya. SLC Jabar nanti main ke sini ya. Insya Allah Teteh. Biar kita yakini bahwa Sirah Nabawiyah itu betul-betul sangat nikmat jika kita merasakannya penuh dengan relung hati. Bukan lagi atas dasar, ya aku dapat sekian nih, aku dapat sekian. Tapi atas dasar kecintaan. Menukil sedikit saja cinta, menukil sedikit saja. Azamkan di hati SLC semua, saya yakin, saya hanya manusia yang fakir sekali ilmu. SLC Jabar itu lebih keren, lebih Masya Allah, bergerilya jihad di Sirah Nabawiyahnya lebih besar. Cuman hanya saja saya mengingatkan, azamkan
kita sedang menghidupkan ruh keluarga dengan sirah nabawiyah. Azamkan bahwa setiap buku yang singgah ruhnya di rumah keluarga yang baru, itu akan membuat menjadi sarana terbaik mengaktifkan gen Muhammad bagi keluarga yang membeli buku tersebut. Itu yang sering saya gaungkan. Jangan sampai buku itu hanya pindah jasad saja. Dari gudang Sigma, pindah jasad ke konsumen yang pernah kita tawarkan. Supaya keluarga yang sudah mengazamkan fisiknya menghadirkan ruh Muhammad SAW akan menjadi tercerahkan, akan mendapatkan setitik cahaya, akan menukil setitik cinta dari baginda Rasulullah SAW. Karena saat ini saya pun masih miris, saya pun masih PR besar. Bagaimana membumingkan buku-buku syirah ini secara masif, bukan lagi kepada klien saya yang face to face. Jadi sayang Rasul. Astagfirullah. Astagfirullah. Mau ikutan kisah Rasul? Iya. Iya, Zikra ikut sini. Iya, ini Zikra. Bude ini Zikra. Apa main sama Bude lagi? Naik bis? Ya, kita lanjut ya. Lanjut dulu ya, Zikra ya. Iya ya, senang Zikra ya. Sebentar yuk. Sama Teteh yuk. Sebentar ya, Mbak. Alhamdulillah. Ada 13, alhamdulillah. Bertambah Teh Feti pesertanya. Ada Teh Eli, apa kabar? Teh Imas, Teh Resti, Teh Ulfa, Teh Luki, Teh Melinda, Teh Neneng, Teh Eka, dan Teh Nia. Kita bisa main kali ya Teh, ke situ ya, ke rumah Teh Elis tuh. Ke rumah terapi. Belum nih, belum. Di mana Teh itu Teh? Di Soreang. Oh, Di apa ya? Kecamatan Desa Nagrak. Kecamatannya Cangkuang. Jadi kalau dari tol Soreang ke kiri, terus nanti ke Kecamatan Cangkuang, masuk ke kanan ke gunung. Lumayan lah. Ibu-ibu mah, maaf, nggak bisa dari iklan kehidupan ngomong anak-anak. Nggak apa-apa, Teh. Ya, boleh. Yuk, ya. Tapi nanti kita sebentar aja. lagi. Nisa di Kita rumah. lanjut yuk. Nisa lagi liburan. Liburan. Kemarin Teh, ini lagi mau ikutan lomba artikel. Masya Allah. Katanya pengen produktif nulis, cuman di pesantrennya kan nggak boleh keluar masuk dulu, jadi libur dulu di rumah. Ya, mangga Teteh. Kita lanjut ya. Mohon maaf semuanya, saya iklan dulu. Aduh, Masya Allah. Jadi ini ya, tentang bagaimana visi misi menghadirkan buku syirah kepada siapapun lingkungan kita. Saya dulu ya, saya saat membaca surat At-Taubah ayat 105
Saat itu usia saya masih 8 tahun. Saya melihat dibungkus sebuah gorengan yang isinya itu, dan bekerjalah kamu, maka intinya itu Rasul ya, karena saya takut salah menafsirkan. Dan bekerjalah kamu, sesungguhnya Rasul, malaikat, dan bumi langit, menurut saya. Cuman ini nggak lengkap ayatnya. Intinya saya langsung bervisi kepada diri, oh baik, saya akan memulai sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu. Ya, bekerja unlimited tanpa berharap limit apapun. Jadi dari usia 14 tahun saya sudah menyenangi buku. Saya sering mengambil buku-buku di rongsokan, dan saat usia SMA saya sekolah di Karawang. Jadi kecintaan kepada sunnah, kepada sirah, kepada Rasul harus disampaikan benar-benar dengan penuh kelembutan serta keteladanan. Pun saya juga masih banyak sekali kekurangan kepada siapapun. Saya pernah di rumah kedatangan satu keluarga dari Bekasi. Beliau saat itu ibunya terkena kanker payudara. Bapaknya terkena kanker empedu dari 2009. Anaknya seorang anak yang mengidap hiperaktif autis. Nah, klien saya tersebut datang ke saya dikenalkan oleh seseorang yang pernah sembuh insomnia selama 1 bulan. Saat itu saya tidak mengobati dengan metode apapun. Saya hanya memberikan buku kisah Rasulullah jilid 5, dibekali. Bapak Ibu tolong pahami buku ini, sampai Bapak Ibu tuh bisa paham, bukan hafal, tapi paham. Sampai Bapak bisa mengaplikasikannya kehidupan Bapak sehari-hari. Hari itu, 1 bulan berlanjut, Bapak dan Ibu tersebut kembali pulang. Anaknya yang autis, yang tadinya tantrum, mudah marah, alhamdulillah sedikit berubah menjadi lebih baik dan mandiri. Kanker payudara yang tadinya stadium 3 menuju stadium 4 turun ke stadium 2. Sedangkan bapaknya yang empedu dari 2009, kanker empedu, tadinya tidak berjalan kaki, bisa berjalan. Mungkin di sini ada yang psikolog ya, karena hormon kebahagiaan dan hormon yang membuat semangat seseorang itu bisa diproduksi oleh pikiran dan hati kita sendiri. Sarananya dengan memberikan bagaimana perjuangan Rasulullah di buku sirah tadi. Jadi bukan buku sirah menyembuhkan, ruh dari buku sirah tersebut bisa memberikan motivasi, vibrasi positif untuk klien-klien saya. Makanya saya sering bilang ke Mbak Titi, saya punten jika menjadi SLC tidak menjual 1 buku. Namun selama ini saya masih meminjamkan buku Muhammad Ladanku di rumah, karena kebanyakan klien saya itu ada yang kaum du'afa. Jadi di rumah terapi pena putih tidak menarif untuk kaum du'afa. Kami menggratiskan. Kecuali ada orang yang bertanya, berapa netnya, berapa harganya, kami memberikan tarif. Jadi sistemnya kami subsidi silang. Bahkan klien kami jika tidak mampu,
tidak mampu sampai tidak bisa makan sehari-hari, insya Allah kami memberikan subsidi sesuai yang dibutuhkan oleh klien. Jadi, kenapa judulnya menukil? Menukil itu hanya secukil, tidak banyak-banyak. Sedikit sekali menukil cinta. Karena kalau dari mulai sedikit, lalu lama-lama masyarakat dari sedikit rumah, 1 orang, dimulai 2 orang, 3 orang, 4 orang, lalu akhirnya tukilan tersebut akan bertumpuk, bahkan sampai unlimited. Kalau kita sudah mendapatkan cinta, menukil cinta, kalau kita sudah mendapatkan cinta dari masyarakat, walaupun hanya sedikit, semakin kita berharap banyak dari orang lain, maka kita akan semakin rentan dengan kecewa. Makanya yang saya harapkan sedikit. Jadi itu Mbak, intinya perjalanan saya sampai saat ini saya masih berjalan, namun dengan cara yang mungkin ground back ya, di bawah keseruannya media sosial. Karena saya sekarang sedang menyisir masyarakat bawah. Intinya yang pelosok-pelosok dulu. Masyarakat yang tidak mengakses buku, yang tidak bisa mengakses online, masyarakat yang benar-benar membutuhkan akses buku. Jadi untuk 14 orang partisipan saat ini Zoom meeting, saya yang masih haus ilmu, saya yang penuh dengan ketidaksempurnaan mengajak. Yuk, kita azamkan. Hanya memberikan informasi ruh bukunya. Bukan jasadnya saja. Jangan sampai ketika ada orang membeli buku, hanya menjadi pajangan saja di rumah. Hanya tumpukan buku yang manis, yang masih utuh di rak buku. Jangan sampai ketika orang lain membeli buku, buku tersebut menjadi alat hisab kelak di yaumil akhir. Karena kata-kata kalimat di dalam buku tidak pernah dijamah oleh si pembeli. Diksi yang ada di buku tidak pernah menjadi manfaat untuk orang lain. Mungkin mimpi saya terlalu besar. Saya ingin setiap keluarga mampu mengaktifkan gen Muhammad di keluarga masing-masing. Saya ingin generasi siroh ini, saya menyebutnya generasi siroh, mampu menghadapi zaman ini dengan siroh nabawiyah. Bukan hanya dengan bukunya saja, tapi dengan bagaimana menukil hikmah dari siroh nabawiyah ini. Bagaimana menukil sedikit hikmah dari kisah-kisah di buku tentang siroh. Namun saya nggak apa-apa ya, karena ini di Sigma kan. Kemarin ada teman yang merekom, Teh Elis, sebaiknya buku mana yang harus saya beli? Sebaiknya judul buku apa yang saya beli? Saya bilang, carilah produk yang dari awal pembuatan bahannya sangat detail dengan kehalalan pembuatannya. Karena saya tahu proses bagaimana Sigma itu dibuat, sampai bagaimana bahan bakunya itu menghindarkan dari barang-barang subhat. Karena saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Jadi Telis, buku apa yang harus saya rekom untuk anak-anak saya? Saya selalu merekom cari buku Sigma. Cari buku Sigma. Bukan yang lain tidak halal ya, tapi
ketika kita tahu suatu produk yang di dalamnya benar-benar dijaga sekali kehalalannya, maka itu wajib disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi itu mungkin, Mbak Titi mohon maaf jika ada tutur kata saya yang maaf terbata-bata, karena saya fakir ilmu, karena saya masih belajar, sama-sama belajar syirah bersama suami saya. Mohon dimaafkan ya Teh Peti dan tim Sigma lainnya. Hayu main ke sini. Kita main ke rumah terapi Pena Putih. Kita silaturahmi. Dan saya ingin ngajak teman-teman sekalian ke panti rehab sebenarnya, Mak. Ke panti rehabilitasi di tempat saya menerapi saat ini. Mungkin itu sesi selanjutnya pertanyaan ya, Mbak? Ya, nuhun Teh Elis. Sama-sama. Mohon Ya. maaf ya jika ada kekurangan. Masya Allah ya ceritanya begitu menyentuh ya. Mungkin belum semuanya tadi yang merasakan manfaat secara langsung bagaimana ruh buku-buku sirah itu menyentuh kehidupan atau keseharian kita ya Teh Elis ya. Kan, yang jangan sampai seperti kata Teteh tadi, buku-buku sirah itu hanya berpindah jasadnya dari gudang Sigma ke rak-rak buku para pembeli atau ke rak-rak buku kita gitu. Tapi kontennya, konten dari si buku itulah ya yang diperlukan untuk kita kita teladani. Baik teman-teman semua, bertambah lagi yang hadir Ahlan, TFI 5 ya, dan siapa yang satu lagi ya, Pokja. Kita buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi hingga pukul 14.30 nanti. Mangga silakan yang berkenan untuk sharing, untuk bertanya, boleh raise hand ya. Mangga Teteh. Ada yang berkenan bertanya? Teh Eli, mangga Teh Eli. Boleh ya dinyalakan kameranya dan audionya? Maaf, belum ganti belakangnya. Gak apa-apa. Mangga Teh. Ya. Assalamualaikum Teh Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya ceritanya. Aku tulis aja gitu. Jadi pengen nangis gitu. Nangis. Aduh. Ya Teh Eli, mangga Teh Eli. Nanti saya bacakan. Silahkan. Sambil menunggu Teh Eli. Oh ini Teh Eli sudah ya. Bagaimana mengaktifkan ruh Rasulullah di rumah? Di rumah kita mungkin ya. Belum selesai Miti sebentar. Oh belum selesai. Ya. Oh ya udah mulai ini, udah mulai normal ini. Jadi gini, Teh Eli saya mau nanya bagaimana mengaktifkan ruh Rasulullah di rumah. Saya sendiri punya buku mutu itu udah lama, tapi seperti tadi Teh Elis bilang ya jangan sampai itu tuh menjadi hisab nanti kelak kita di akhirat gitu. Karena program literasi di rumah teh sekarang kurang berjalan gitu. Saya juga sendiri sedih. Nah, bagaimana mengaktifkan lagi gitu agar program literasi di rumah berjalan dan bisa mengenalkan sosok Rasulullah ke anak-anak di rumah. Itu aja Miti.
Iya, paham. Teteh nangis ya? Mohon. Oh, tak jadi sedih ya, soalnya kata-kata itu kena banget gitu. Oh. Masya Allah, maafkan. Maaf ya, Bi. Ya, ampun. Mau langsung dijawab, Mbak? Boleh sekalian sama pertanyaan satu lagi yang dari Teh Ulfah ya. Pernah nggak merasa kelelahan, Teh? Masya Allah ya. Itu bagaimana menghidupkan gen Rasulullah di rumah dan pernahkah merasa lelah dengan kerjaan? Masya Allah, itu pernah saya alami. Jadi saya pernah dulu tuh ya, gini, ke Allah tuh gini, kayak yang kita tuh nuntut, ih ya Allah, kenapa sih gini-gini terus gitu. Aku tuh lelah ya Allah. Saya pernah bilang gitu ke Allah, karena saya manusia biasa. Saya lelah ya Allah, saya butuh ini kok nggak ada, saya butuh ini kok nggak ada. Katanya si roh itu ya bisa membuat seseorang, bahkan saya pernah mendengar nih, ketika kita sholawatan, pernah nggak Bapak Ibu mendengar seperti itu? Ketika kita hajat sesuatu kita itu dimakbulkan, pernah nggak? Saya tuh pernah gitu, saya tuh sering sholawat, saya tuh sering anu, tapi kenapa Allah itu masih menguji saya dengan misal ingin rumah kok susah banget gitu ya. Saya nggak percaya, saya gini-gini. Itu pernah saya mengalami posisi itu. Lalu saya baca di buku Sirah Nabawiyah sampai saya nangis. Di buku Rasulullah Teladan Utama, yang di dalamnya itu ada kalimat seperti ini. Amalanmu mampu menghinakanmu, amalanmu mampu mengangkat derajatmu. Saya nangis langsung tertampar. Ya Allah, berarti beberapa periode lalu saya berbagi siroh kepada masyarakat itu hanya mengharapkan imbalan di dunia ini. Lalu ya Allah, saya juga sampai nangis, Mbak Eli sama. Saya langsung istighfar, sholat ini hanya mengejar. Itu saya pernah alami. Saya pernah lelah ketika orang yang saya berikan buku bilang gini, buku zamannya HP, saya langsung kecewa, nangis. Lalu yang menjadi motivasi saya di buku tentang bagaimana Rasulullah itu menaklukkan peperangan. Rasul itu tidak mengajak kepada pasukannya untuk memenangkan peperangan. Rasul itu hanya mengajak membela Islam saja. Tidak pernah meniatkan ingin memenangkan sesuatu. Dan itu menjadi bahan tafakur untuk diri saya. Itu menjadi semangat untuk diri saya sendiri. Lalu azamkan Teh Eli di dalam hati Teh Eli, ketika kita ditolak oleh apapun, menerima kekecewaan apapun, azamkan bahwa Teh Eli sedang diaktifkan gen Muhammad di tubuhnya. Semakin banyaknya aktivasi gen Muhammad di tubuh kita, maka kita akan menjadi manusia yang tenang, manusia yang pasrah, manusia yang percaya bahwa Allah itu maha memberikan sesuatu dengan segala sesuatu yang terbaik. Itu saja. Intinya, teruslah cari kesempatan untuk mengaktifkan gen Muhammad. Dengan apapun caranya, mau dikecewakan, mau ditolak, mau dihinakan, mau dicaci, mau dimaki. Karena ingat, barang siapa bekerja untuk Allah, maka Rasul, malaikat, bahkan seluruh makhluk bumi pun tentu akan menilai. Tidak pernah ada satu detik pun
yang lalai dari pengawasannya. Itu saja Teh. Ketika kita burn out ya, bukan burn out ya, ada masa-masanya kita teh lelah gitu, ngajak ke keluarga. Jadikan itu challenge, tantangan. Ditulis nanti, ditulis ya, kalau bisa di buku, prioritaskan dulu kita yang dulu hatam siroh sebelum orang lain. Jadi saat kita memberikan kisah-kisah siroh kepada orang lain, kita sudah paham. Oh ini kisah sirohnya ini kisah sirohnya ini, halaman ini untuk ini, halaman ini untuk ini. Ketika kita berniat untuk orang lain, jangan diniatkan untuk orang lain. Jangan pernah sama sekali untuk orang lain. Kenapa judulnya menukil? Untuk orang lain tuh sedikit, yang banyak itu untuk kita sendiri aja Teh. Ya udah, aku nebarin siroh karena aku ingin mendapatkan cahaya Muhammad saat di yaumul hisab. Jadi penilaian dari orang lain itu ya udah sedikit aja Teh. Jangan, aduh, aku kok ngajak dia ya nebar buku siroh, dia nggak mau ya. Ya nggak apa-apa, dan mintanya cuma sedikit aja. Jadi fokuskan aja kepada diri sendiri saja dulu. Orang lain itu, kalau saya mah ya, orang lain itu hanya 80%. 20%. 80% itu ketika saya mengenalkan buku siroh, niatnya menginformasikan ke diri sendiri. Kayak yang kita teh berulang-ulang menghafalkan untuk diri, tapi disampaikan ke orang. Itu mungkin tipsnya. Ayo, semangat. Kita Ya, menjemput. Teh Elis, jadi sekarang itu mulai lagi diniatkan dari awal lagi untuk diri sendiri dulu gitu ya. Apakah biasa ya orang tua mah pengen hasil lihat anak gitu ya. Saya dibacakan bla bla bla, cuman harusnya memang ya emang prosesnya tuh ya semuanya juga. Jadi diniatkan dulu untuk diri sendiri gitu. Ya. Jadi tipsnya RST, rumah sakit hati ya. Kalau saya nyebutnya rumah sakit hati. Ridho, R-nya Ridho, S-nya Sabodo. Ridho Sabodo. Ya, itu sering saya pesankan ke klien saya yang menerima takdir negatif. Mengaktifkan gen Muhammad itu cuma 2 rumah sakitnya, kata saya. Apa? Ridho dulu, baru Sabodo. Ridho, Sabodo itu aja Teh. Jadi semakin masa bodoh dengan manusia, semakin ridho dengan takdir Allah. Masya Allah. Ya nuhun Teh Elis. Monggo, sami-sami. Ya, ada yang berikutnya. Teh Ulfa ada terjawab ya tadi ya. Pernah lelah enggak dan gimana tipsnya biar enggak lelah gitu ya. Insya Allah ya terjawab dari jawaban Teh Elis untuk kita semua tadi ya. Ada lagi barangkali? 15 menit lagi? 12 menit lagi? Mangga berikutnya. Teh Feti biasanya rajin. Elis, boleh dong. Ini kayaknya belum semuanya teman-teman juga tahu bagaimana sih menterapi ya, minimal mah seininya lah gitu. Biar makin penasaran, tapi dikasih spoilernya. Oke, siap ya. Base dasar untuk menerapi ya. Bahan dasarnya. Oke. Siap, saya tarik nafas dulu. Kalau ini saya suka keringetan dingin. Ini ya. Bahan dasar dari menjadi terapis di rumah. 1. Katanya, kata orang tua, kalau kita ingin memberikan sesuatu, harus kita dulu yang menjernihkan sesuatu. Kosongkan hati dulu. Ini yang utama. Mengkosongkan, menjernihkan hati dulu. Luruskan dulu niat. Apakah menerapi anak saya ingin supaya anak saya nurut, atau anak saya cinta kepada Rasulnya? Itu yang harus dibenerin dulu. Nomor 1 ya.
Nomor 2, ketika kita menggunakan buku syirah apapun, maka yang pertama hatam itu kita dulu. Itu bahan dasarnya. Apalagi anak-anak kritis akan selalu muncul pertanyaan kenapa dan kenapa dan kenapa. Jadi kalau saya mute itu disinergikan dengan judul-judul buku lainnya. Mute dengan yang lainnya, dengan yang lainnya, dengan yang lainnya. Karena satu buku dan yang lainnya, karena saya udah ada beberapa judul di rumah, itu saling bersinergi. Nomor 3, jangan ada niat menggurui. Vibrasinya saat kita menghadapi anak, saat kita menghadapi klien, jangan berniat bisa menyembuhkan. Nitip itu aja. Ini bahan dasar. Karena biasanya kalau saya niatnya ingin menyembuhkan, si klien suka nggak sembuh-sembuh. Nomor 4, samakan visi misi dengan pasangan. Oke. Nomor 5, azamkan satu kali siroh yang kita baca, satu kali kita aplikasikan. Itu bahan dasar terapis. Gimana? Siap? Ini belum ke aplikasi ke klien ya, itu baru bahan dasar kita sendiri. Kalau aplikasi ke klien, kalau semua itu udah hatam, saya berikan tips lainnya itu ngeguluyur sendiri. Gimana, Teh Feti? Nomor 3-nya apa, Teh Elis? Tuh, nomor 3-nya kosong. Rui ya. Menjernihkan, Luruskan niat, jernihkan hati, samakan visi luruskan misi. niat. Ya, itu azamkan. Nomor 3-nya kosong. Di chat, Teh. Kosong. Nomor 3-nya Ditaikin. belum. Kelewat ya? Tadi Kelewat ya? dia jangan ada Jadi Taikin 4 aja ya. nomornya. Jadi 4 ya. Jadi, apalagi ke anak-anak tuh. Ke anak-anak tuh nggak bisa diniatkan kalau kita vibrasinya lebih atas. Kamu harus gini ya, kayak Rasulullah, udah mental, nggak akan bisa nerapi. Oke? Mbak Titi kok cantik ya pakai nikab? Saya jadi pengen. Ada masalah pribadi. Saya lagi konservasi gigi, Teh. Nggak pede. Oh. Sama Nisa juga kemarin dioperasi 3. Itu Teh Imas tuh. Yang kalau di peti nulisnya 1, kosongkan hati atau jernihkan hati, luruskan niat. 2, hatamkan dulu, itu kan? Nah, iya, hatamkan dulu siroh. Nah, kitanya juga yang harus menghatamkan gitu Teh Imas. Kalau yang peti catat. Jadi jilid di Muhammad Teladanku, terus BPII, minimal kita pernah membaca. Kalau anak saya Mas sering bilang gini, Ibu, kalau Ibu belum sanggup menghatamkan buku syirah, minimal Ibu pernah membaca buku tersebut. Jadi kalau SLC yang belum punya buku syirah, wayahna nggak akan bisa nerapi. Ya, gimana dong? Pahitnya begitu katanya. Wajib harus punya dulu ya. Saya tambahin ya, jadi banyak ini dong. Jangan berniat menggurui. Ada itu, kelewat ya. Ini kalau di enter kekirim ya?
Ya, lengkap. Afwan Nah, warahmatullahi. ini tadi yang ada, nih ada satu pertanyaan lagi, 5 menit lagi ya. Ada pertanyaan dari Teh Dimas, punten kalau kerjasama dengan sekolah gimana? Kebetulan ada sekolah yang dikelola. Boleh nanti hubungin saya. Kemudian bagaimana caranya memulai aktivasi dulu, mulainya dari mana dulu membangun ruh Rasulullah di keluarga. Itu seperti pertanyaan Teh Eli tadi ya. Iya. Jawabannya mulai dari diri sendiri, Teh. Iya. Pertamin dulu ya. Ada pertanyaan lain lagi? Ada lagi yang bertanya? Ini sedikit ya. Untuk yang pilot project buat parenting ya, di buku Mute itu bagus banget. Mumtaz ya sekarang. Ya, Mumtaz. Nah, di buku Muhammad Mumtaz malah Mumtaz sekarang tuh bisa untuk orang yang tidak bisa melihat. Nah, ini sedikit ya. Salah satu parenting terbaik itu ada di Mumtaz. Contoh saja, di situ dikisahkan bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Ismail tentang membuat sebuah pilihan. Itu ada di jilid 1. Dan itu digaungkan oleh para psikologi, anak-anak sekarang itu jangan didikte secara otoriter. Jadi, beliau, anak-anak kita tuh disuruh untuk memilih dan bagaimana ketika pilihan tersebut itu ada resikonya. Itu ada di buku Mumtaz. Itu bisa ke parenting juga, semuanya. Bisa untuk pranikah, bisa untuk terapi. Banyak banget hikmahnya di buku Mumtaz. Ada lagi pertanyaan, Mbak? Tidak berniat mengguru itu seperti apa, Teh? Kadang tipis bahasanya. Ini nih ya, contohnya. Ke anak saja. Teteh baca kisah Rasulullah, mamah wae geus paham nepi ka jilid 2. Sini ka dieu, Rasul mah kieu. Bahasa kalimat itu dihindari. Jadi memposisikan diri itu sebagai pemberi nasihat, jangan. Jadi sama-sama belajar gitu ya, sama-sama gitu ya. Itu mah amalan hati pisangnya Tehnya. Ya, amalan hati itu mah ya. Ada lagi yang ditanyakan? Galeri. Kita tadi mulainya mundur 20 menit sih. Kalau misalnya ada yang masih bertanya, masih bisa ya, Telis ya? Mangga. Alhamdulillah nih, makin rame nih. 18. Lebar ya, cuma 18 orang. Itu dari Teh Ulfa ya. Misal, tahu kesalahan anak, pas baca buku Teh ada bagian yang pas, terus bilang, tuh kan di buku juga nggak boleh gitu. Nah, itu gimana? Dibolehkan nyaman bahasa Sunda mah. Yang terus tentukan di buku juga nggak boleh juga gitu. Sering ya? Gatel itu pengen bilang gitu, Teteh. Sering ya? Sering gitu? Langsung minta maaf aja. Jadi ketika anak bilang gitu, langsung kita bilang, ya udah maafkan ibu ya, berarti ibu masih pakai ilmu. Yuk belajar bareng-bareng. Kalimatnya seperti itu. Atau maksudnya gini loh, kalau saya nangkapnya gini Teh, misalnya
anak berbuat gimana-gimana gitu ya. Terus kita lihat di Mm-mm. buku, pas baca itu, terus kita bilang ke anak, tuh karena nggak boleh gitu nih lihat di buku gitu. Jadi kayak apa sih, kayak apa ya, mengungkit lagi luka lama. Jadi anak pernah berbuat kesalahan gitu. Gitu nggak sih Teh Ulfa? Yang mana nih? Yang orang tua yang bersalah Yang atau yang anak bersalah? Nah, berarti itu ya. Yang anak yang bersalah terus kita bilang begitu. pas baca buku ada bagian yang terus bilang, misal tahu Yang kesalahan pas. anak. Pas baca buku ada bagian yang pas terus bilang, oh itu jangan. Nah, sebaiknya jangan, tuh kan itu sama dengan menyudutkan posisi anak salah. Jadi jangan buat perasaan anak bersalah. Kalau gitu akan kapokan nanti baca buku. Ya, Gak mau karena baca. ada perasaan gak nyaman, nanti ketemu kesalahan lagi sama uminya digituin lagi gitu ya. Jadi bilangnya gini, ya Allah ternyata Rasul seperti itu. Tapi adek, kita lanjutkan ke kisah lain. Contohnya, tapi dek, ada loh sahabat Rasul, misal Abu Dzar Al-Ghifari yang pernah berbuat salah, beliau menebus taubatnya dengan bla bla bla. Gak apa-apa, setiap manusia itu pernah berbuat khilaf. Adek hebat, sudah melalui masa yang salah tersebut. Namun sebaiknya kita sama-sama memperbaiki diri. Kalau digituin, nanti anaknya kapokan, gak mau baca buku sama Umi, salah melulu. Nanti katanya gitu. Iya, ini Teh Elis, kemarin saya dapat ilmu juga nih tentang ini ya, Teh Ulfa ya. Jadi ada di Ibu Profesional itu ada false celebration, merayakan kesalahan gitu. Merayakan dalam arti ya. Jadi ketika ada sebuah kesalahan, kemudian kita tahu itu sebuah kesalahan, nah itu kita belajar apa dari kesalahan itu, dan kita mau action apa gitu setelah itu. Jadi perayaannya itu seperti itu. Kalau dan ya mungkin ketika anak-anak udah besar itu bisa ya jadi bahan diskusi kalau yang seperti itu. Tapi kalau anak-anak mungkin kayak gitu tadi ya, seperti Teteh ini. Jadi kayak merasa disalahkan gitu. Yang masih pertanyaan tadi ya? Ya, ini tentang kesalahan tadi. Ini Teh Bilah bertanya nih, kalau anak kelas 5 suka baca komik, gimana agar dia bisa senang membaca selain komik? Ada kan di Sigma itu Rasulullah teladan utama ya. Isinya tuh semi komik. Nanti dikasih aja buku Rasulullah teladan utama. Itu Telis, dia senangnya buku-buku yang bergambar, komiknya bergambar yang kayak buku-bukunya itu loh, Salahuddin Al-Ayyubi, terus pengen jadi bayi, kayak gitu-gitu tuh. Nah kalau buku-buku yang lain tuh dia nggak mau yang gede-gede kayak komik 64 sahabat tuh nggak mau. Terus yang pokoknya yang kayak gitu-gitu aja maunya. Jadi anaknya senang yang bukunya yang kecil-kecil ya. Dan kalaupun kayak mau dibacain Mute gitu ya, mau sih dibacain Mute, tapi karena yang kecil itu kan usia anakku yang kecil itu kan 5 tahun. Jadi dia yang lebih prioritas untuk dibacain buku kan kalau mau tidur tuh. Nah, tapi itu kalau dibacain suka ya Teh Bilah? Kadang mau, kadang enggak, tergantung. Tapi kalau misalnya untuk baca sendiri itu disuruh baca sendiri, pokoknya nggak mau. Maunya yang itu aja gitu, yang komik aja. Oh, usia 5 tahun tuh biasanya usia yang belum lulus masa kedewereng ya. Yang kelas 5. Yang kelas 5 Teh. Yang kelas 5. Jadi Teh Bila nanti cari buku Salahuddin Al-Ayyubi, cari dengan tema yang sama, di buku Mute. Yang mana tuh Teh?
perjuangannya, girohnya, cari yang sama di buku Mumtaz. Ya, deh, maksudnya yang untuk perjuangan yang mana kira-kira ya teh? Kalau untuk yang perang tuh kan banyak ya. Nanti Teh Bila boleh apapun, boleh perjuangan yang manapun. Nanti Teh Bila tuh bikin perbandingan, tapi perbandingannya ditulis. Gimana dia yang suruh bikin? Jurnal gitu ya. Kita dulu yang bikin. Kita dulu yang bikin. Jadi nanti Teh Bila tuh bikin plus minus buku yang berbentuk komik sama buku yang biasa Mumtaz. Dipahamkan dulu. Tapi nggak boleh langsung, deh atuh baca buku ini nggak. Kakak, ini buku Al-Ayyubi itu bagus. Tapi kakak itu harus terasah, misal, semua kecerdasannya. Kalau fokus sama buku, nanti kelak besar, kakak akan terbiasa buku bahan pelajaran pun lebih suka ke yang komik. Paham kan ke sana? Dia emang gak suka belajar. Dia emang gak suka belajar. Sampai suruh baca pelajaran pun gak mau. Auditori atau apa? Dia mah ngoprek. Anaknya ngoprek. Ngoprek pisan. Jadi setiap kegiatan kasih aja buku-buku tersebut, lama-lama si matanya itu akan terbiasa, Teh. Nggak mau Teh Elis sampai umur sekarang kan 11 tahun ya. Sampai kalau misalnya dibeliin buku yang lain tuh nggak mau, bener-bener nggak mau gitu. Jadi harus kita yang bacain atau dia nggak mau baca sama sekali gitu. Intinya mah itu. Golongan darahnya apa, Teh? Oh, sama sekeluarga semua. Oh, pantas. Ya, tuh kadang dengan buku yang bertebal, bener. Oh, itu nggak suka yang buku-buku yang banget gitu. Tapi bisa itu Teh disiasati. Cuman proses waktunya emang lama. Kakaknya tuh beda banget sama, kan dulu kan kakaknya ini ya nih. Kakaknya tuh sekarang SMK. Dia malah dari masih kecil tuh dia seneng sama buku-buku novel yang tebel-tebel Teh. Sampai sekarang tuh baca buku Terelie itu cuman sebentar, paling sehari 2 hari itu habis aja buku Terelie kalau yang kakaknya tuh. Nah, yang kecil juga tipe yang seneng buka-buka. Nah, ini beda, yang tengah beda. Beda banget. Sampai harus dibeli ini pokoknya buku-buku komik semua tuh loh. Dan itu dibaca kalau yang komik-komik tuh dibaca sama dia. Kecuali yang nggak komik itu beliau senang melihat gambar alur mungkin ya. Mungkin ya. Buku Sigma tuh ada yang berbentuk komik, ada deh. Saya pernah baca Rasulullah Teladan Utama ya. 64 Sahabat Teladan Utama itu kan ini ya. Komik. Iya. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia maunya yang gitu-gitu, yang komik kecil-kecil gitu. Buku yang mungkin yang berbentuk sedang ya, ukuran bukunya. Handy gitu ya, kecil. Gitu. Makanya sampai bilangin, kamu tuh kebiasain tuh loh baca, kan kakaknya demen novel ya. Kamu tuh biasain tuh loh baca novel tuh seru tahu. Nabila bilang gitu kan. Pernah dia nyoba baca sekali, udah taruh lagi habis itu. Baru 1 halaman 2 halaman kali ya. Capek gitu. Bila emang prosesnya nggak semudah itu ya. Tapi kan anak tuh pasti punya keinginan sendiri-sendiri. Dikenalkan aja terus. Belum sampai 10 tahun ya kenalinnya? 11 tahun Teh dia. 11 tahun. Enggak, maksudnya kita mensiasati, menstrategi untuk mengalihkan dari buku komik ke sana tuh usaha kitanya belum sampai 10 tahun kan? Udah Teh dari masih kecil tuh kan namanya biasa bacain tuh buku-buku yang gitu ya, yang nggak berkomik kan malah. Dipegang nggak bukunya? Dia nggak mau megang, emang dari kecil tuh nggak mau megang. Dia dimintain dibacain aja, yang laki ini emang beda sendiri gitu. Oh, unik ya. Dan dia itu bener-bener asli sekolah juga nggak terlalu suka, makanya dia seneng memperbaiki sesuatu yang rusak Teh. Bener-bener asli. Kayak Magic Jar itu sempat rusak, dia benerin dan itu bisa jadi buat usaha aku gitu. Masya Allah. Terus gitu kan yang kayak bikin bukan lilin apa namanya,
apa teh namanya teh? Es krim, stick es krim. Dia Ya. bikin sendiri, bikin lampu hias, dia bikin sendiri. Tanpa Masya dia Allah. sekali dia cuma lihat YouTube doang, terus dia bikin sendiri. Kayak gitu, dia benar-benar asli yang dan cepet bosen. Kreatif. Anaknya tuh cepet Oh. bosen. Tapi kalau misalnya Oh. udah sama yang bagian dia suka, dia nggak cepet bosen. Makanya dia senang banget robotik. Itu dia senang banget. Oh, Masya Allah. Pengen dah ketemu. Saya belum pernah menemukan anak dengan kasus seperti itu. Iya benar-benar dan bentar-bentar nih kalau dengan nggak ada kegiatannya, mama bosan, mama bosan, ngomong kayak gitu terus, yang nggak berhenti, mama bosan, aduh mama bosan denger kamu ngomong bosan, jadi suka gitu, jadi suka kayak gitu. Nah yang kecil beda lagi, yang kecil tuh seneng banget dibacain buku dan suka buka-buka buku teh, dia mah buku apa aja dia mau, yang kecil tuh usia 5 tahun. Kalau semalam nggak dibacain buku tuh dia pasti ngomel. Mama bacain buku. Mama bacain buku. Dan buku-buku cerita yang tulisannya banyak pun didengerin sama dia. Beda Gitu. ya? Berarti satu yang unik ya? Dari dua? Dari 3 teh. Dari 3. Dari tiga. Yang tengah? Yang tengah. Sama, saya kayak yang unik yang tengah. Dan senengnya ngebales perkataan kita. Jadi apa yang diomongin itu pasti disanggah lagi terus sampai dia selesai. Masya Allah. Gak apa-apa, nanti jadi politikus ulung biar ngelawan kebijakan pemerintah. Amin. Kalau kata neneknya ini cocok banget jadi pengacara. Masya Allah. Seneng itu orang. Saya bilang menemukan kasus dengan seperti itu, biasanya saya menanganinya, memperkenalkan buku-buku tersebut, tidak dipaksa. Kalau teman ya? Nanti ya, udah beres ini boleh. Ya, nanti boleh. Ya, itu mungkin Teh Bila jawabannya. Karena Teh Bila sudah berusaha, saya pun baru, karena ilmu saya tidak sempurna dan masih tahap belajar. Mungkin anak tersebut unik lain dari yang lainnya. Iya betul, unik banget. Sampai Ya, kadang suka jadi ibunya hanya sebagai terapis. Saya tidak bisa memberikan pendapat lain karena ibunya sudah berusaha. Ya udah, kita tuh sampai yang kadang suka, ya Allah, ya bagaimana ya caranya biar dia suka itu sama buku yang lain. Tapi yang ya udah dianya mah kekehan gitu. Kadang suka kalau disuruh sholat di masjid juga kalau dia nggak mau ya nggak mau gitu. Makanya sampai susah. Kemudian anak hatu-hatunya loh cowok gitu yang kalau sholat tuh harusnya di masjid. Biasain udah dari masih kecil tuh biasain sholat masjid. Nggak mau, pokoknya nggak mau gitu. Sampai kita bilangin kayak gimana juga. Abi sholatnya nggak pakai doa. Abi sholatnya jadi negonya banyak. Kalau udah negonya berhasil baru dia mau jalan. Kayak gitu. Iya. Iya, cukup ya Teh Bila ya. Untuk Teh Bila nanti mungkin bisa Joprian sama Teh Elis untuk kasus yang spesial dan unik ya, karena memang sejatinya semua anak itu juga unik ya dengan keunikannya masing-masing ya. Iya, Jam 3 kurang 15 menit kita cukupkan ya. Barangkali ada cara yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Teh Elis boleh minta closing statement? Teteh, closing statement ya Teh, dulu ya. Ya. Zikra. Ya Mbak, bentar ya Zikra ya. Angin besar di luar. Gimana Mbak? Closing statement Teh. Oke, baik ya. Ya. Terakhir ya. Jadi ada 18 partisipan di sini semuanya. Sebelum saya mini statement, saya mohon maaf jika selama Zoom meeting
ada kata yang tidak tertata, serta ada lisan yang tidak berkesan. Intinya, dari sedikitnya cerita menukil cinta dari masyarakat tentang bagaimana menebar siroh nabawiyah, karena kita adalah pejuang siroh. Kita sebagai ibu diamanahi sebagai perempuan untuk tidak hanya menebarkan cinta jasad saja, tapi menebarkan bagaimana cinta sesungguhnya. Berikanlah informasi sekecil apapun dari sebuah buku untuk menjadi sumber ruh sirah nabawiyah itu aktif di rumah para pembeli buku, para pemilik buku intinya. Jangan sampai kita menebar sirah itu hanya memindahkan jasad saja. Pindahkan seluruh ruh Nabi Muhammad itu kepada pemilik buku sirah nabawiyah. Itu saja mungkin. Nanti ketika ruh sirah nabawiyah hadir di rumah keluarga masing-masing, akan dengan sendirinya mampu mengaktifasi gen Muhammad. Khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah atas